Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pemrograman fungsional akan menjelaskan hasil dari kerja kami. Sebelumnya, untuk gambaran singkat bahwa aplikasi ini dari kami itu bernama AgroHub, yang dimana sebuah layanan yang dirancang untuk mendigitalisasi ekosistem pertanian Indonesia. Platform ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pembeli, juga untuk mengatasi masalah hasil panen, distribusi, dan lain-lain. Platform ini juga bisa untuk sebuah diskusi bagi para petani. Jadi ketika petani memiliki masalah tentang tanamannya bisa didiskusikan pada forum ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa nanti didemukan oleh teman saya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kamal Saputra dari kelas pemrograman fungsional dengan NIM akhir 3039 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Aditya Rifki Arya Putra dengan NIM akhir 3046. Dari saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM akhir 3058. Perkenalkan nama saya Fasetul Ahmad dengan NIM akhir 3082. Baik, saya akan mendemokan websitenya. Pertama-tama kita akan login dulu. Setelah setelah login, sini ada beranda ya, Revolusi Pertanian Digital Indonesia. Nah, di sini fitur unggulannya adalah marketplace, forum, pest control maps, lalu transaksi. Nah, di sini ada marketplace produk, bisa cari nama produk. Oh, karena hanya satu, hanya ada dua saja ya, jadi yang muncul hanya dua. Lalu bisa filter ini, terpupuk dan filter wilayah. Lalu ada forum diskusi, bisa membuat pertanyaan baru, judul pertanyaan. Nah, bisa. Nah, di sini bisa mempost diskusi. Oh, di sini juga bisa menambahkan produk di padi, jelaskan detail, dari jenis tanamannya yaitu padi, hanya bisa ngasih foto. Fotonya ini bisa menambahkan padi, lalu bisa mengecek detail dari produknya, lalu bisa mengedit produknya, yang diedit. Harga produknya bisa diedit. Di sini ada reservasi. Untuk reservasi, misal tanggal konfirmasi reservasi. Nah, di sini status reservasinya sudah muncul. Lalu pada pest control. Ini untuk monitoring sebaran hama dan penyakit. Di sini bisa melaporkan hama baru. Semisal jenis hamanya orang,
Wilayahnya Jember. Tingkat keparahannya tinggi. Lalu mengirim laporan. Lalu ini ya, statistik. Selesai. Sudah, Vin. Baik, itu tadi sebuah penjelasan demo dari rekan saya. Selanjutnya mungkin penjelasan kode. Share screenmu matikan dulu, gantian. Jadi di sini saya codingan dari saya itu akan menjelaskan tentang file order first class function yang dimana itu ada di handler pass. Jadi implementasinya itu ada di handler. Jadi fungsi ini di sini di function handle create, yang dimana fungsi ini itu nggak langsung mengeksekusi logika, terus membuat dan ngembaliin fungsi baru, yaitu di http handle function. Ini membuktikan bahwa bisa kayak ngasih fungsi sebagai nilai kembalian return value atau dari fungsi yang lain. Pola ini buat nyuntikan dependensi ke dalam handler dengan clean gitu, bersih. Selanjutnya ada anonymous. Jadi di sini di fungsi anonymous itu ada di bagian function http request, yang dimana di dalam middleware make handler ini kita definisikan logika penanganan request menggunakan fungsi tanpa nama. Jadi sebuah anonymous lalu melihat sintaks. Jadi kita nggak deklarasinya tuh di luar dengan sebuah nama tertentu, tapi langsung definisikannya itu di tempat ia dibutuhkan atau inline. Ini ngebuat kodenya itu lebih ringkas, juga langsung terfokus pada konteksnya. Lalu ada closure. Yang dimana closure ini ada di file svc. Yang dimana svc ini memiliki sebuah fungsi pembungkus, yaitu di handler create alert, yaitu bukan punyanya anonim yang sedang yang lagi jalan gitu. Tapi karena sifatnya ini closure, fungsi anonim ini bisa mengakses variabel svc dari lingkup luarnya. Ini lalu mungkin selain itu ada di contohnya di ini service.
ini di paste juga. Ini sama, ada type atau terus functional paste, terus function dan lain-lain. Mungkin dilanjut oleh teman saya yang lain. Dan apakah sudah kelihatan? Sudah. Oh. Oke, pada saya akan menjelaskan pure function. Jadi pure function adalah fungsi yang input dan outputnya itu sama dan tidak menyebabkan side effect. Nah, di sini kami tuh menerapkannya pada function API error. Di sini parameternya yaitu ada status bertipe integer yang nantinya itu gunakan pada misal 404 atau seterusnya dan message string dan akan mereturn API error yaitu sebuah struct. Lalu untuk penerapannya itu pada itu. Nah, di sini penerapannya yaitu respon API error ada HTTP request bad request. Lalu pada set effect yaitu eh, ketika sebuah fungsi itu berinteraksi dengan scope luarnya dan mengubah status di luar lingkup scope-nya. Di sini penerapannya itu pada logging. Nah, di sini pada logging itu pada logging itu menerima handle berikutnya next dan tujuannya adalah untuk mencatat detail permintaan sebelum meneruskan ke handler. Nah, lalu di sini ada inisialisasi warna. Nah, di sini ada logik pengecekan seperti format waktu, format, lalu random, times random, lalu eh, kayak misal ini membuat indeks acak warna terpilih, lalu dan ada panjang panjang slash. Nah, di sini diterapin pada main.go. Nah, di main.go ini diterapin di sini middleware di logging. Dan ada juga handle log ini pada fungsi handle log. Lalu ada rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Itu terdapat pada nah, funcs relative operation yaitu menerima dua parameter. Yang pertama parameter attempts bertipe integer dan parameter fungsi yang mengembalikan yang ini mengecekkan if attempts. Jadi jika percobaannya kurang dari nol, maka akan mereturn error dengan pesan max reality max reality attempt rejects. Lalu membuat variabel dengan menjalankan fungsinya, memanggil fungsinya operation. Lalu jika jika eh, statusnya berhasil, maka akan return nil. Jika tidak, maka akan dikurangi satu. Jadi misal untuk penerapannya pada function new read transaction repository. Nah, di sini penerapannya pada sini memanggil reality operation. Nah, di sini parameternya 3, pada itemnya ini 3. Lalu fungsi anonymous dan nantinya akan dijalankan oleh ready operation. Misal jika tadi ya
Jika ini sukses, maka akan langsung di return. Jika gagal, maka akan dikurangi satu. 3 kurangi satu, 2 kali. Itu seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah sudah terlihat? Aman. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang pertama di sini kami mengimplementasikan sebuah high order fungsi. Nah, high order fungsi ini adalah sebuah fungsi yang mengambil parameter fungsi dan mereturn sebuah fungsi. Nah, dalam aplikasi kami di sini menerapkan banyak sekali high order fungsi. Namun saya mungkin akan menjelaskan di bagian outgo agar lebih terfokus. Nah, jadi dalam fungsi out middleware di sini eh, dia itu menerima parameter HTTP handler function. Nah, jadi setelah dia menerima HTTP handler function ini, dia akan mereturn sebuah fungsi anonymous yang berisi respond writer dan respond request. Nah, dan nantinya dia akan mereturn sebuah next yang akan ke next sebuah pet, misal dia mau ambil ke slash product atau slash question. Nah, dia akan dicek dahulu di out middleware di sini. Nah, cara kerja out middleware di sini adalah mengambil user ID di sini dan akan mendeteksinya di validate token. Nah, di validate token di sini dia akan mengecek sebuah eh, tokennya apakah valid ataukah tidak menggunakan JWT. Nah, setelah diketahui bahwa ini eh, tidak valid atau misal error atau kok tidak authorized, misal belum register, dia akan mereturn sebuah JSON statusnya dan ada tulisan unauthorized dan errornya. Dan ketika tidak error, maka akan lanjut ke next request. Nah, untuk selanjutnya yaitu error handling function. Nah, dalam error handling function di sini saya akan menjelaskan pada adapter GO. Nah, di sini kami error handlingnya jadi tidak menggunakan setiap fungsi menggunakan error error sendiri. Misal ada error di return, misal ada error di return. Tidak, tapi kami menggunakan make handler. Nah, di sini Mac Handler sebagai wrapper yang akan secara otomatis mengecek apakah returnnya ini, datanya ini error ataukah tidak. Nah, ketika data ini error, maka dia akan masuk ke dalam sini. Ketika dia error, maka dia akan eh, memberikan respon write JSON sebagai API status error dan message-nya. Nah, ketika errornya tidak didefinisikan, maka dia akan otomatis mereturn internal server error. Dan ketika dia sukses, maka dia akan langsung ke status code. Nah, make handler di sini diimplementasikan pada semua handlernya. Di handle di sini semua menggunakan eh, error handlingnya seperti itu, seperti ini. Nah, di sini diimplementasikan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada di desain pola fungsional. Nah, jadi dalam desain pola fungsional di sini kami ada dua. Nah, yang pertama dependency injection yang menyusun dari database dia akan masuk ke dalam repository, dari repository dia akan masuk ke service, dan dari service dia akan masuk ke handler. Nah, ini ada di bagian main. Nah, dalam main di sini kita dapat lihat, nah, pertama kita definisikan database-nya, dan database-nya akan masuk ke dalam repository, dan setelah masuk ke dalam repository, dia akan masuk ke dalam sebuah service, dan akan kembali lagi ke dalam handler, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu declarator pattern. Nah, jadi kami memisahkan antara out antara fungsi dan
sampingan atau side effect. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, bahwa side effect di sini udah dihandle di bagian logging. Nah, jadi di sini sudah dihandle dan ini adalah namanya decoration pattern yang nantinya diimplementasikan setiap ada yang mengambil request, dia akan menampilkan di logging seperti itu. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Apakah sudah kelihatan? Apakah terlihat? Sudah ya? Iya. Udah. Baik, sebentar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi data, immutability, dan juga functional concurrency. Yang pertama, terlebih dahulu akan saya jelaskan transformasi data. Jadi, data-data dari database itu kan kadang ada yang kotor atau ada yang itu, dan ada yang nggak perlu disampaikan ke user. Jadi, di sini saya akan ada function yang bernama filter di sini. Jadi, ini itu akan ngefilter data yang ditampilkan ke user. Jadi contohnya di sini tuh ada di sebentar ada di new get user transaksi. Jadi di sini saya menggunakan function filter tadi untuk memfilter yaitu menampilkan transaksi yang total price-nya itu lebih dari nol saja. Jadi tidak akan ada anomali dengan mungkin total price di bawah nol. Seperti itu. Juga saya juga menggunakan map. Oh iya, di sini juga saya menggunakan konsep immutability yang artinya misalkan ada suatu apa namanya? Suatu variabel atau sebuah apa itu tuh tidak boleh digonta-ganti. Tidak boleh digonta-ganti untuk faktor keamanan dan lain-lain dan jikalau ingin mengubah datanya sendiri itu tuh kita membuat salinan. Jadi di sini saya tidak mengubah T secara langsung bisa dilihat, tapi saya membuat salinan T yaitu yang bernama new TX. Lalu setelah itu saya menyembunyikan buyer ID. Kita sembunyikan menjadi yang namanya hidden by system. Seperti itu. Mungkin bisa kita contohkan sebentar. Tadi untuk di bagian list order ini dia. Nah, bisa kita lihat di sini untuk buyer buyer ID-nya itu di hide oleh sistem untuk faktor keamanan seperti itu. Terus lanjut langsung ke kode, mungkin saya akan menjelaskan tentang concurrency. Jadi sebelum itu concurrency itu apa? Langsung saja kita ke contoh yaitu di sini. Bisa kita lihat Go function ini tuh seperti kita itu membuka jalur baru seperti itu. Jadi eh, misalkan new create order service ini dijalankan, maka dia tuh bisa menyelesaikan menyelesaikan ini dan membuka jalur baru yang namanya Go function ini. Di sini kita masih time slip saja untuk simulasi. Mungkin contohnya akan saya contohkan ya. Create order, buat order. Baik, coba create produk. Saya pegang order. Coba kita lihat di sini. Ya sebentar. Mungkin akan seperti ini saja biar lebih jelas. Wait, second. Hmm, sebentar.
Jadi intinya itu ketika kita menjalankan function yang new order ini, itu tuh kita menjalankan yang go function ini tuh belakangan seperti itu. Contohnya itu seperti ini. Di sini masih simulasi ya. Mungkin akan saya langsung coba ini buat order. Kita tekan di webnya, tes. Nah, ini langsung muncul ya suksesnya. Nah, baru notifikasinya itu baru terkirim. Nah, di sini tuh masih simulasi saja. Cuman kalau di industri-industri ini tuh sebenarnya tuh bisa diganti dengan mungkin yang lain. Contoh seperti mengirim email atau menyimpan menyimpan datanya itu ke laporan admin seperti itu. Jadi ketika kita itu ketika kita itu nekan order itu akan muncul status terlebih dahulu dan agar apa ya terus function-fungsinya itu akan dijalankan belakangan seperti itu karena misal kita sebagai user kita itu coba membeli barang dan barangnya itu biasanya resepnya apa ya resep pasti namanya kalau yang di Indomaret kita setelah beli barang dapat notanya itu dikirimkan ke email itu kita setelah membeli barang itu kita dapat langsung ada yang namanya status sukses tanpa perlu menunggu emailnya itu terkirim seperti itu. Jadi nanti eh nah tadi GoFunction ini bisa diisi logika ngirim ke email. Jadi kita itu langsung di sini tuh dari statusnya itu udah ada notifikasi sukses. Setelah itu bakal ngejalanin ngirim email seperti itu. Kalau tidak ada ini, nanti bakalan programnya itu akan bisa tidak ada GoFunction ini, bisa jadi satu send emailnya. Itu bakalan nungguin emailnya ngirim terlebih dahulu bakal munculin status sukses seperti itu untuk konkurensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya itu hasil kerja kami yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.